Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini aku lagi mau buka channel YouTube, tapi aku masih bingung nih kontennya apa dan apa sih yang bagus untuk konten aku juga masih bingung. Tapi beriring berjalannya waktu mungkin bisa tahu apa kontennya yang pantas sih buat aku gitu kan. Tapi untuk sekarang konten saat ini aku lagi mau cerita tentang kehidupan aku, tentang keseharian aku, tentang keluarga aku, tentang teman-teman aku semuanya, tentang kegiatan-kegiatan aku gitu. Jadi sekarang dimulai dari keluarga aku dulu. Aku adalah anak pertama dan mungkin anak wanita satu-satunya di keluarga aku. Aku punya adik 3 dan laki-laki semua. Yang paling besar itu dia alhamdulillahnya udah kerja. Adik aku yang nomor 2 itu dia kelas 2, baru naik kelas 2 SMP. Terus yang paling kecil itu dia baru naik kelas 4 SD. Jadi aku mau cerita sedikit tentang keluarga aku. Jadi di keluarga aku itu semua hampir suka bela diri. Karena apa? Karena itu semua keturunan dari mama sama papa aku. Mama aku dulu dia adalah atlet karate yang mungkin dia udah kemana-mana, udah ikut lomba kemana-mana. Dan papaku juga dia atlet dari bela diri silat. Jadi nggak tahu kenapa, mungkin ada darah yang mengalir gitu ya di tubuh anak-anaknya. Aku lebih excited sama karate. Tapi waktu SMP aku juga sempat ikut silat juga, double silat sama karate. Adik aku yang nomor 1 juga sama, hampir double kayak gitu. Adik aku yang nomor 2 dia karate, sampai sekarang sih nerusin eskul di SMP-nya, sekolahnya itu dia karate gitu. Dan adik aku yang kecil nih, dia karena ngeliat mungkin aku sering latihan karate, terus kakaknya yang nomor 2 itu nama kakaknya dia yang di atas dia itu dia juga sering latihan karate eskul. Jadi mungkin dia, menurut aku ya, aku lihat sendiri gitu, dia lebih excited sih sama yang karate gitu. Dan aku juga mau cerita, dulu aku sempet merasakan apa itu bullying di sekolah maupun di rumah. Jadi dulu waktu aku cerita dari aku mulai SD aja. Jadi aku tuh SD itu aku banyak banget temen, banyak banget. Dan aku ngerasa aku punya geng, aku ngerasa aku punya sahabat-sahabat gitu kan. Tapi itu semua berubah ketika aku masuk SMP. Pokoknya waktu SD itu aku masa-masa yang mungkin menurut aku itu adalah masa sekolah paling terindah. Tapi menurut orang-orang masa sekolah paling terindah itu SMA atau SMP. Tapi menurut aku masa sekolah aku yang paling terindah itu SD. Karena apa? Karena di SD aku bisa melakukan apa yang aku mau. Aku bisa punya teman banyak, aku bisa punya sahabat, aku bisa ngerasain punya yang lain, punya banyak teman. Terus juga aku bisa bermain, bisa punya teman laki-laki banyak. Dan aku juga sempat, karena aku dulu waktu SD tuh belum pernah mengenal apa itu cinta, apa itu pacaran, apa itu namanya suka sama suka atau cinta, itu aku belum pernah gitu. Dan yang aku sekarang mau cerita nih tentang apa yang aku rasain di bullying di saat aku
masuk ke sekolah SMP. Dan itu aku hampir bunuh diri karena dibully. Ceritanya seperti ini. Jadi dulu aku itu karena aku tomboy, aku suka karate, aku suka bola, aku suka olahraga yang lainnya. Jadi teman-teman aku menganggap aku tuh aneh. Dan karena aku juga yang iganya jarang gitu loh, jadi yang bisa ngeliat kayak gitu kan ya, jadi mereka itu merasa aku aneh, merasa aku beda dari yang mereka gitu. Jadi mereka itu membuli aku dengan panggilan yang menurut aku itu nggak pantas untuk dipanggil gitu. Aku dipanggil zombie, dan itu tuh aku satu sekolahan manggil aku itu semua, sampai mereka manggil aku itu aku sakit banget. Dan hanya bukan memanggil karena mungkin memanggil menurut kalian itu biasa aja, tapi yang lebih menyakitkannya lagi, ketika aku punya teman sebangku aku, terus teman curhat aku, itu mereka dihasut sama yang niatnya jahat sama aku. Dan ya kisahnya mereka percaya dengan omongan itu. Mereka menjauhi aku, mereka fitnah aku, mereka menjauhi aku, mereka benar-benar tidak mau mengenal aku. Sampai di mana fase aku merasakan diri aku itu gak pantas hidup, dan aku sempat hampir bunuh diri, dan aku pernah ingin rasanya aku loncat dari jembatan ya ke bawah gitu. Tapi itu sebenarnya masih ada sih yang lebih menyakitkannya lagi gitu kan. Di saat aku mengenal satu laki-laki, mungkin cinta pertama aku sih ya, aku juga nggak begitu tahu gimana sih rasanya cinta pertama. Jadi aku kenal laki-laki nih, awalnya kenalnya di sosial media Facebook. Nah aku kenal kan berlanjut di BBM, karena dulu kan masih BBM. Aku belajar di BBM, terus akhirnya si laki-laki itu minta nomor gitu ke aku, dan akhirnya aku berlanjut di chat. Ternyata orang tuanya dia sama orang tua aku itu temenan gitu. Nah akhirnya awalnya aku sih sebenarnya nggak suka banget gitu kan, karena menurut aku, pikiran aku tuh kalau misalnya aku punya pacar, mereka tuh stop bully aku, stop untuk ngata-ngatain aku lagi, fitnah aku. Ternyata enggak, mereka tetap bully aku karena fisik aku. Mungkin dulu aku sangat hitam, mungkin dibilang hitam, sangat hitam, dan nggak tahu mungkin gimana namanya anak baru masuk SMP gitu kan. Dan yang lebih menyakitkannya lagi, dia fitnah aku karena ada satu cewek teman aku juga, satu kelas juga, dia juga suka sama cowok yang suka sama aku, dan dia sampai nyamperin aku, ngelabrak aku di tengah lapangan. Dia bilang kalau misalnya aku tuh ngerebut cowok dia, dan aku marah dong. Aku langsung marah ke cowok itu karena dia bohongin aku, karena dia bilang sama aku nggak ada hubungan apa-apa dan nggak ada hubungan sama siapapun. Tapi si teman aku yang cewek itu ngakunya dia ada hubungan sama si cowok itu, jadi aku marah. Nah saat itu aku cuman bisa nangis di tengah lapangan. Dan aku di situ dibully habis-habisan deh, sampai saat aku mau ke kantin, ke tempat jajan, itu aku sampai kata-katain, sampai aku tuh cuma makan, gak berani ke kantin
aku bawa bekal sendiri, aku bawa nasi sendiri, karena mataku itu sakit. Karena kan di umur segitu, dan parahnya sih itu berlanjut di aku SMA. Jadi teman-teman aku yang SMP itu ternyata satu sekolah juga sama aku, dan mereka fitnah aku lagi, mereka kata-katain aku lagi, dan mereka menyebarluaskan nama panggilan aku itu yang zombie itu ke teman-teman aku yang SMA, sedangkan dia juga nggak tahu kenapa aku dipanggil itu gitu kan. Tapi belajar sih dari pengalaman-pengalaman itu, aku bisa jadi jauh lebih ngerti sih mana temen yang baik, memang bener baik, mana temen yang hanya memanfaatkan ketika aku ada, ketika aku jatuh. Pengalaman hidup aku hingga saat ini yang paling menguatkan aku adalah mama aku itu sangat menurut aku sangat menguatkan aku. Karena apa? Mama aku selalu bilang kalau misalnya ada orang yang bully kamu, ada orang yang nggak suka sama kamu, ya udah kamu diemin aja, ya udah kamu nggak usah masukin hati, ya udah kamu nggak usah pikir-pikirin panjang. Itu mama aku ngomongnya. Karena apa? Mama aku nggak mau lihat aku sedih sampai ngomong kayak gitu. Sampai aku tuh setiap hari pulang sekolah dulu dari SMP sampai SMA itu kerjanya punya pulang sekolah tuh nangis gitu. Kenapa? Fisikal apa ya? Psikolognya aku tuh jadi nggak bagus gitu. Jadi kayak buat aku tuh kayak batin aku tuh kayak kena benturan gitu. Mama aku karena ngomong gitu, aku merasa ada kekuatan, dorongan dari mama aku, jadi aku bisa sampai sekarang. Dan sampai detik ini pun aku tetap masih dibully. Karena menurut aku dulu dibully karena aku hitam. Sekarang aku dibully karena aku besar, aku gendut, aku berisi, dan lain sebagainya. Dan belum lama aku masih ngerasain bully itu loh. Masih sangat ngerasain bully itu. Di saat aku baru lagi jajan ke warung sih, ngantar adik aku sebenarnya. Aku ngantar adik aku jajan ke warung, terus di situ ada ibu-ibu gitu, terus ngomong gini. Awalnya dia nanya, dan aku jawab, "Nat, kamu umurnya berapa sih?" Dan aku bilang, "Aku umurnya sekarang 22 tahun." Terus dia bilang gini, "Udah 22 tahun, udah perawan tua dong, aku belum nikah, padahal kan punya pacar." Aku jawab, "Belum waktunya, nanti aja." Tapi ketika dia saat itu ngomong itu tuh sakit tau hatinya. Dan karena itu aku di situ tuh menahan sih sebenarnya, menahan kayak gue jangan sampai kepancing, gue jangan sampai marah. Dan dia tuh sempat ngomong body shaming itu yang menyakitkan. Badan kamu tuh gede ya, Nat, badan kamu gede ya, kayak udah punya anak 3. Aku punya anak. Berat aku itu kemarin 65 karena aku sakit hati, karena ya sakit hati karena bulian mungkin ya, batin juga sih. Aku turun 5 kilo, sekarang berat badan aku 60 kilo, jadi aku masih itu dibilang gendut. Ya aku tetap bakal proses diet aku sih sampai aku benar-benar mereka tuh ngerasa puas. Aku sebenarnya capek kayak gini, capek banget, tapi untungnya ada orang-orang sekitar aku yang menguatkan aku, orang-orang di sekitar aku yang bikin aku ngerasa aku harus bertahan. Oke, di sini cukup dulu ya.
Nanti next aku bakal cerita apa sih yang aku suka, apa sih kegiatan sehari aku, apa sih kegiatan sahabat-sahabat aku, siapa sih sahabat-sahabat aku. Nanti aku bakal kasih tahu ke kalian sahabat-sahabat hebat aku siapa aja. Nanti next aku bakal bikin video sama mama aku yang menurut aku my hero. Oke? Jangan lupa subscribe, like, and comment. Komennya itu komen yang tentang konten aku ya. Aku lagi pengen tahu nih konten yang menarik buat aku. Jadi kalian komennya itu konten apa yang baik untuk aku. Oke, jangan lupa subscribe and like. Thank you. Love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.